Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pretest sudah saya share. Bapak Ibu sudah selesai semua mengerjakan pretestnya. Baik, yang kedua, cek kelengkapan apakah seluruh sekolah sudah membawa ATK yang dibutuhkan seperti kertas karton, sticky note, pensil warna-warni, dan juga lakban beserta guntingnya. Karena nanti kita akan ada kunjung karya, Bapak Ibu. Baik. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu overview TKT Unit 5. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa di implementasi literasi kelas awal itu terdiri dari 6 unit. Jadi yang sudah kita lalui kemarin sampai di unit 5. Bapak Ibu, apa materi unit 5? Penilaian, membaca dan menulis. Jadi di unit 5 Bapak Ibu sudah mengimplementasikan, ya harapan saya seperti itu, Bapak Ibu sudah mengimplementasikan hasil dari unit 5, yaitu penilaian membaca dan menulis kepada siswa. Ya, sehingga kita sudah punya pengalaman. Nah, ini Bapak Ibu overview-nya. Praktik baik apa yang sudah Ibu Bapak lakukan terkait penilaian membaca dan menulis? Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah dipraktekkan unit yang kelima? Karena di unit 5 sudah dipelajari, sudah kita bahas bersama bagaimana cara menilai membaca dan menulis siswa-siswa kita. Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Mungkin dari 32? Iya, 32 boleh? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wasida, saya dari SD 032. Untuk pertanyaan nomor 1, praktek baik apa yang sudah saya lakukan? Kebetulan kemarin saya di kelas 1, jadi saya penilaian membaca. Nah, kalau untuk penilaian membaca, ada 3 siswa yang saya tes asesmen. Di antara 3 saya sudah menggunakan yang pakai durasi. Nah, kan awalnya pakai durasi yang per kata, per huruf, per suku kata, per kata, jenisnya bentuknya kalimat. Nah, di hasil dari itu sekitar 90% sudah baik, Bu. 90% sudah baik. Berarti ada perubahan dari awal yang di tes sama literasi, tim literasi, ke yang sudah kita dapat materi ini, ada perubahan siswanya. Itu, Bu. Kalau untuk menulis, kebetulan kemarin teman saya, Ibu Mardiana, yang terapkan di kelas 2. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, dari 032 sudah seperti itu, sudah diterapkan untuk membaca huruf, kata, dan suku katanya di kelas 1, yang membaca terbimbing di kelas 2. Ya, baik. Mungkin dari sekolah lain ada yang ingin sharing lagi tentang apa yang sudah diimplementasikan di 12. Mungkin sebagai seorang penggerak sudah terbiasa ya dengan penilaian seperti itu. Mungkin bisa sharing apa aja yang sudah dilakukan. Boleh? Oke, ada lagi di sekolah lain baru 32? Oh iya, 007 dipersilakan. Kalau di 007, penilaian membaca dan menulis ini sangat-sangat baik sekali, Ibu. Dia bisa membantu guru dalam memberikan penjelasan kepada anak-anak yang masih kurang tahu huruf gitu ya. Kan dia berdasarkan gambar juga, ada gambarnya, ada hurufnya gitu. Jadi memudahkan gurunya dalam memimpin anak-anak yang masih kurang bisa begitu.
Nah, dengan cara seperti itu anak-anak lebih minat membaca, menulisnya lebih tinggi gitu loh. Soalnya dia lebih tertarik dengan gambar itu, jadi dia berusaha untuk bisa membacanya. Kalau menurut saya di kelas rendah, saya kan kelas 2, jadi membaca terbimbing itu dengan adanya ini penilaian membaca dan menulis sangat-sangat membantu saya di dalam kelas. Terima kasih. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita aplaus dulu untuk 007 dan 032. Saya kembali lagi ke 032 karena tentu saja pada saat pelaksanaan itu akan ada kendala, akan ada tantangan seperti apa sih yang ini yang sudah Ibu alami ya, dari implementasi itu apa tantangannya yang Ibu alami, kemudian solusi yang diberikan untuk menyelesaikan tantangan itu seperti apa. Kami silakan dan boleh di-sharing oleh Bapak atau silakan. Kalau tantangan mungkin karena saya belum terbiasa pakai instrumennya yang kemarin berdurasi, jadi penentuan waktu durasinya yang saya agak kurang Bu. Kalau untuk per individuannya kan biasanya kalau kita membaca kan kita punya instrumen masing-masing ya Bu. Nah karena kemarin baru diperkenalkan ada instrumen dari inovasi, jadi saya coba terapkan pada peserta didik. Nah saya terkendala pada untuk penentuan durasinya tuh, untuk mencapai ini anak sudah kecakapan membacanya sudah lumayan, ini belum, kan beda-beda ya Bu setiap orang. Saya di situ Bu. Jadi solusinya seperti apa Ibu? Solusinya untuk kedepannya saya akan lebih kalau saya lihat dari instrumen membaca dari inovasi itu Bu, itu sudah lebih bagus Bu. Jadi tinggal sayanya lagi nih yang harus meningkatkan. Sering berlatih. Baik, terima kasih Bu Rosida dari 032 atas share-nya. Baik Bapak Ibu, saya ulang kembali. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dapat hal yang sama, mungkin Bapak Ibu belum sempat ya, belum sempat semuanya untuk mengimplementasikan format yang diberikan oleh inovasi. Bapak Ibu, harapan inovasi memang seperti itu Bapak Ibu, biasakan di sekolah itu menggunakan format itu. Bahkan instrumen yang digunakan kemarin sudah di-share ya Pak ya. Bahkan apa itu kritiknya itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Baik, tujuan kita di sesi di unit yang ke-6 ini Bapak Ibu ada 3. Mohon diperhatikan. Jadi setelah selesai di unit 5 kita masuk ke unit 6. Itu ada 3 tujuan yang akan kita capai. Tujuan yang pertama pertemuan kita hari ini adalah Bapak Ibu setelah melalui unit ke-6 ini menjelaskan pengertian, mampu menjelaskan pengertian apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu ya, pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Itu satu. Ya, jadi tugas saya nih ada 3, Bapak Ibu harus mampu nanti apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan yang kedua menjelaskan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setelah kita tahu apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja kenapa harus pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu adalah tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu semua mampu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan literasi di kelas awal. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan literasi di kelas awal. Jadi yang literasi di kelas awal itu kan kita sudah bahas nih mulai dari unit 1. Mungkin Bapak Ibu masih mampu untuk menyebutkan unit 1 kita tentang lingkungan yang literal. Kemudian unit yang kedua fonologi alfabet. Terus unit yang ketiga keterampilan menulis. Terus yang keempat keterampilan membaca dulu, baru menulis. Baru yang kelima penilaian menulis dan membaca. Ini yang
Saya harap ini benar-benar bisa nanti, bahwa tujuan yang akan kita capai setelah unit 6 selesai ada 3 ini. Bapak Ibu mampu mendefinisikan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan literasi di kelas awal. Baik Bapak Ibu, karena suaranya tidak terdengar, mungkin saya bisa ceritakan. Kita lihat gambarnya Bapak Ibu. Di situ tadi yang pertama ada suku kata ya Bapak Ibu. Ini ada kelompok kata. Ya, dipersilakan. Jadi tadi ada, ini ada kelompok suku kata. Tadi ada kelompok kata seperti itu. Ini ada kelompok kalimat. Nah, itu produknya seperti itu, tulisannya. Ini ada kelompok huruf. Ya, jadi ini ada kelompok huruf. Kita lihat tadi ada huruf, ada suku kata, ada kata dan ada kalimat. Nah, ini lagi kata. Jadi mereka menulis di bukunya itu hanya kata. Ya, beda kali dengan kalimat. Mereka menulis dengan satu kalimat mereka tulis gitu. Jadi yang ini kata cuma kata. Nanti ada yang ini suku kata. Bu, be, i. Ini huruf. Berarti ini yang baru bisa huruf. Jadi yang baru bisa huruf dikelompokin di huruf. Dia keteteran kalau yang baru menulis huruf langsung dikasih masuk di kelompok kalimat. Nah, ini kita lihat ya, kelompok kalimat. Iya kan, sudah beda produknya. Dari pembelajaran yang video pembelajaran yang kita saksikan bersama-sama tadi, apakah Bapak Ibu bisa mendefinisikan, bisa melihat atau bisa merangkai kata menurut Bapak Ibu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Boleh ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya persilakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Eka dari SDN 027. Dari video yang saya lihat tadi, situ ada pengelompokan, ada kata, pengelompokan siswa yang masih bisa menulis per kata, per huruf, per kata, per kalimat. Nah, dari video tersebut mungkin menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasan kepada siswa sesuai untuk meningkatkan potensi dirinya masing-masing sesuai dengan kesiapan belajar siswa tersebut, minat siswa tersebut, dan profil belajar siswa tersebut. Terima kasih. Baik, saya simpulkan kalau saya kurang ini diingatkan kembali. Menurut Ibu Eka, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuannya berdasarkan kesiapan belajar, kemudian minat siswa dan profil belajar siswa tersebut. Bapak Ibu setuju? Setuju? Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Ibu? Seperti itu kita sepakat ya? Begitu dulu lah. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke kenapa pembelajaran. Kan tadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan dirinya berdasarkan kesiapan belajarnya, minatnya, dan juga profil belajarnya. Seperti itu. Terus kenapa itu penting? Itu pertanyaannya. Karena ini pertanyaan yang kedua. Mengapa pembelajaran seperti itu kok dianggap penting bagi siswa?
Ada yang ingin berbagi? Ya, silakan Ibu Diana. Terima kasih. Menurut saya, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting bagi siswa? Karena setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berdiferensiasi itu penting karena karakter siswa itu berbeda-beda. Setuju atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Baik, ya. Dari Ibnu Abbas, mungkin saya ini harus banyak sharing nih dari ibu berdua ini. Yang sekolahnya sudah jadi sekolah penggerak, acung tangan. Oh, tahun depan. 031 sekolah penggerak. 031 sudah sekolah penggerak. Belum. 047 sudah sekolah penggerak. Belum. 007 sudah nggak, Bu? Belum. Berarti Anda berdua. Ya. Ini baru profilnya. Baik, kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu kita kan sama-sama nih. Saya juga sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ternyata dari sekolah penggerak pun masih sama, bahwa kita baru sama-sama akan, ya Bapak Ibu, baru sama-sama akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu di sini pentingnya kita sharing Bapak Ibu ya, kita sharing. Saya berdiri di sini sebagai fasilitator bukan berarti saya yang paling tahu Bapak Ibu. Kebetulan saya duluan dapat pemberitahuannya, informasinya, sehingga saya sharingkan di sini. Jadi kita sama-sama melakukan pemetaan. Apa yang dipetakan? Ya anak-anak tadi. Kan Bapak Ibu bilang anak-anak sudah berbeda, tapi tidak mungkin semua berbeda. Pasti ada yang sama. Ada yang sama kemampuan, kesiapan belajarnya, ada yang sama minatnya, dan ada yang sama profil belajarnya. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu tekankan. Ada yang sama kesiapan belajarnya, ada yang sama minatnya, dan ada yang sama profil belajarnya. Itulah langkah pertama yang harus kita lakukan, pemetaan. Sekarang saya mau Bapak Ibu sharing. Iya, di sekolah Bapak Ibu adakah yang sudah melakukan pemetaan? Baik itu menurut pemetaan berdasarkan minat maupun pemetaan berdasarkan kesiapan belajar ataupun pemetaan berdasarkan profil belajar siswa. Ini kan kita belum semua, jadi saya harap pay attention please. Ibu dari Ibnu Abbas akan sharing bagaimana beliau sudah melakukan pemetaan. Kita dengarkan sama-sama pemetaan yang beliau lakukan itu berdasarkan apa. Kami persilakan. Mungkin ini hanya sharing aja ya sedikit bagaimana proses pemetaan saya khusus di kelas saya. Ini pun juga jujur saya hanya melihat sekilas pembelajaran di YouTube dan mungkin kan kita punya media banyak seperti di TikTok, di YouTube ataupun di Facebook. Ya di sini saya pernah melihat dan membaca bagaimana pemetaan murid-murid, dan yang saya lakukan ini mungkin di antara kelas mungkin saya yang paling banyak melakukan perubahan tempat duduk, perubahan bangku untuk di dalam kelas saya. Karena yang pertama saya memposisikan diri saya bahwa saya ini orangnya kalau untuk menonton tempat duduknya saya bosan. Jadi saya mengembalikan kepada anak saya, mungkin juga dia akan mengalami kebosanan jika dia sering duduk paling depan, duduk paling belakang, duduk di samping, dan begitupun dengan model-model kursinya. Jadi untuk pemetaan murid di sini saya pernah melakukan misalnya anak yang sudah membaca, saya kasih duduk dengan anak yang belum bisa membaca. Jadi mungkin dia ada motivasi ketika dia belajar dengan anak yang di sampingnya yang sudah bisa membaca, dia akan mengalami motivasi bahwa saya harus bisa membaca seperti teman yang ada di samping saya. Jadi saya juga meminta bantu sama temannya yang sudah bisa membaca untuk membantu anak yang sampingnya untuk membaca. Karena yang seperti yang Ibu tanyakan tadi tentang mengenai bahwa apakah metode yang sudah saya gunakan atau tidak,
saya di sini saya berpikir bahwa saya tidak menggunakan format penilaian, tapi kalau untuk dasar teorinya saya sudah gunakan. Saya mengajarkan mereka tentang bagaimana itu sukata, bagaimana itu kalimat, bagaimana metode membaca yang baik. Saya ajarkan ke mereka. Kemudian pada saat pembelajaran pelajaran matematika, saya melakukan pemetaan lagi, di mana yang dia lebih minat saya akan bedakan lagi supaya ada anak-anak yang memang kemampuannya belum sampai di pembelajaran yang seharusnya kita ajarkan. Saya tidak terlalu maksudnya fokuskan ke mereka, karena di kelas saya itu masih ada anak yang belum bisa namanya perhitungan sampai di puluhan. Jadi saya memetakan khusus untuk mereka di sebelah sini, mungkin di sebelah kiri, untuk anak-anak yang kemampuannya hanya sampai di angka puluhan saja. Yang di kamarnya ini. Baik, terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan sharing dari Ustazah Ana. Bapak Ibu, kalau saya bertanya nih, kira-kira pemetaan yang dilakukan oleh Ustazah Ana itu adalah pemetaan berdasarkan apa? Suasana kelas? Gaya belajar. Iya. Baik. Oke. Ada yang lain, suasana belajar dan gaya belajar. Oke, saya tarik kembali Bapak Ibu ya. Kalau Ustazah Ana sendiri, menurut Ibu, itu pemetaan yang Ibu lakukan itu adalah pemetaan yang berdasarkan apa? Kalau saya itu pertama tadi suasana belajarnya. Suasana belajar. Kemudian berdasarkan minat karena ada anak yang memang kalau saya praktek dia memang lebih cenderung matematika. Ya. Dia sudah mampu sampai maksudnya ratusan dan perhitungannya. Ya. Dan ada anak yang bisa jadi berdasarkan kemampuannya. Iya. Dan kan pelajaran bahasa Indonesia itu saya lihat kalau itu kemampuannya untuk membaca. Iya, baik. Kita tarik lagi Bapak Ibu kembali ke laptop ya, bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi maksudnya kita harus satu ya, bahwa anak-anak itu dipetakan berdasarkan 3 ya Bapak Ibu. Satu tadi apa? Kesiapan belajar, iya kan? Kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Dari ketiga itu ya, jadi kita biasakan lah ya, maksudnya untuk menyebut, kalau saya bilang pemetaannya berdasarkan apa, supaya ada runutannya seperti itu ya, ada runutannya. Nah, dari paparan atau sharing yang disampaikan oleh Ustazah Ana, kita satukan lagi pendapat Ustazah Ana berdasarkan apa tadi? Satu, kesiapan belajar, dan yang kedua adalah minat siswa. Seperti itu ya, yang berminat tadi Ibu bilang kan. Nah, jadi Ustazah Ana di kelasnya sudah pernah menerapkan 2 pemetaan. Yang pertama adalah berdasarkan kesiapan belajar siswa, dan yang kedua berdasarkan minat. Ya, jadi sudah ada 2 contoh. Bapak Ibu ada yang ingin sharing tentang atau mungkin sudah pernah melakukan profil belajar siswa? Ada? Dan seperti apakah profil belajar siswa? Kalau sudah ada kan tinggal sharing nih. Kalau sudah ada yang pernah menerapkan, kita tinggal sharing. Jadi tadi kan sudah ada contoh nih. Yang pertama tentang minat, dan yang kedua kesiapan belajar. Jadi yang belum ada contohnya adalah pemetaan berdasarkan profil belajar siswa. Atau ada yang sudah pernah berdasarkan profil belajar siswa? Belum? Baik, kita tunggu. Kita perhatikan identifikasi pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar itu berkaitan dengan kesiapan belajar siswa. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Identifikasi pemetaannya adalah mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait topik yang akan dipelajari. Jadi apa yang Ustazah Ana tadi lakukan itu sudah benar. Bukan hanya pindah mata pelajaran loh Bapak Ibu, pindah materi saja. Kalau kita mampu mendeteksi pemetaan siswa itu bisa kita lakukan ya. Pembelajaran berdiferensiasi, setiap materi dan
lakukan. Dalam satu mapel saja pemetaannya bisa berbeda, apalagi pindah mapel. Ya, Ustazah, lanjut. Mengamati murid sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Bisa kita amati, mengamati murid sedang menyelesaikan tugas itu biasanya berkaitan dengan profil mereka seperti apa. Kan ada yang suka gerak, ada yang suka diam. Nah itu kan profil mereka, apakah dia audio tori atau visual, ataukah audio visual, malah seperti itu, atau kinestetik seperti itu kan. Nah lanjut, berbicara dengan murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya, ya kelas sebelumnya lah, guru-guru sebelumnya. Biasanya kan ada kutip tuh, ya kita rapat di kenaikan kelas saja sudah ada. Ini ada catatan khususnya ini dikasihkan. Malah saya juga ada loh kayak gitu. Kalau dulu zaman saya sekolah ada namanya naik percobaan, ya kan Bu? Dikasih naik kita, kalau pada mampu nanti dikasih turun lagi. Sekarang nggak begitu lagi. Ada murid saya, kau tinggal percobaan. Karena kalau naik percobaan, resiko untuk orang tua saat itu lebih banyak. Tinggal percobaan, jadi biar dia semangat. Kau bukan tinggal dulu di kelas 5. Kalau targetmu 1 atau 2 bulan ini mampu mencapai ini, kau bisa lanjut ke kelas 6. Jadi bukan lagi naik percobaan, tapi tinggal percobaan, biar dia lebih semangat kayak gitu ya. Nah, oke, maaf Bu, saya sudah melakukan tapi belum menggunakan format yang dari inovasi, ya kan? Nah, belum menggunakan format dari inovasi berarti pengolahannya masih pokoknya ya manual lah ceritanya seperti itu. Nah, inilah yang diinginkan oleh inovasi. Penilaiannya, diagnostiknya itu sesuai, sehingga itu benar-benar mengukur anak itu berada pada level yang sesuai. Ya, anak ini kita melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Ya, ada surveinya. Ya, Bapak Ibu menggunakan lembar juga yang sudah diajarkan bagaimana menilai mereka menulis dan membaca, itu kita lakukan. Menipu dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka, berbincang dengan anak dan lain sebagainya untuk mengetahui informasi-informasi tambahan dan diharapkan menggunakan rubrik. Bapak Ibu ya, sudah dibantu oleh inovasi. Apakah itu harus seperti itu? Tidak. Boleh Bapak Ibu modifikasi, sesuaikan dengan keadaan, tapi tujuannya itu gitu loh. Modifikasi mungkin formatnya seperti apa, dipersilahkan. Bapak Ibu, sekali lagi, format yang dari inovasi itu bukan mutlak harus seperti itu, boleh Bapak Ibu modifikasi sesuai kebutuhan. Penerapan guru di kelas pada kasus berikut, ya, apakah penerapan guru di kelas pada kasus berikut merupakan pembelajaran terdiferensiasi? Berikan alasan Anda. Mari kita baca sama-sama. Bu Meti mengajar di kelas 2 SD di salah satu sekolah negeri di Tarakan. Di kelas terdapat 6 orang siswa dari 25 siswa yang mempunyai kemampuan melebihi siswa yang lain. Ketika diberikan latihan soal, mereka dapat mengerjakan lebih cepat dibandingkan siswa yang lain. Mendapatkan permasalahan seperti ini, Bu Meti berinisiatif untuk membuat soal latihan yang lebih banyak untuk 6 orang siswa tersebut, sehingga waktu penyelesaian soal sama dibandingkan siswa yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah pelaksanaan pembelajaran seperti ini termasuk pembelajaran terdiferensiasi? Bapak Ibu, saya persilakan yang ingin memberikan tanggapan atau pendapatnya, silahkan dari cerita itu. Apakah Bu Meti ini sudah melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi? Ya, silahkan. Atau ya, seperti apa? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ayo, silahkan Ibu Murni. Terima kasih. Nama saya Murni. Kami dari SD 027 akan memberikan alasan atau tanggapan tentang soal atau situasi yang dialami Bu Meti. Menurut kami belum terdiferensiasi karena seharusnya terdiferensiasi itu harusnya memberikan 6 orang itu kan di atas rata-rata,
Seharusnya bukan ditambah soalnya, tetapi diberikan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, seperti itu, dibandingkan dengan temannya yang lain, supaya bisa waktunya bisa sama-sama. Terima kasih. Ya, itu menurut Ibu Murni bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Meki ini belum termasuk pembelajaran yang terdiferensiasi. Kenapa? Karena harusnya yang 6 itu bukan ditambah soalnya, dibikinkan soal yang lebih tinggi. Maksudnya level soalnya harus dinaikkan, bukan ditambah jumlah soalnya. Bapak Ibu setuju? Ada tambahan? Dari 47 mungkin ada tambahan Ibu? Tidak ada? Setuju saja dengan Ibu Murni? Iya, nomor 7 mungkin Ibu ada ini? Setuju dengan pendapatnya Ibu Murni? Bagaimana Pak Haji? Ada yang mau ditambahkan atau diskusi? Iya, ini kita lagi diskusi Pak, boleh disampaikan. Bagaimana? Kalau menurut Ibu Murni ini belum terdiferensiasi. Kenapa? Karena soalnya aja yang ditambah. Maunya Ibu Murni itu terdiferensiasi itu kalau kan 6 orang itu kemampuannya lebih dari teman-temannya. Ya harusnya soalnya levelnya yang dinaikkan, bukan jumlah soalnya. Bagaimana? Oh ya, sependapat. Ya, silakan. Oke, deh. Kalau diferensiasi tadi kan cara memetakannya kan dengan pertama kesiapan belajar. Iya. Dari kesiapan belajar itu kan kematangan siswanya untuk menerima pembelajaran itu seperti Iya. apa. Terus yang kedua tadi minat. Nah, dan terus ini kan kelihatan Bu sama profil belajarnya atau gaya belajarnya yang seperti ini. Iya. Kalau berdasarkan di sini tidak harus membagi soal secara banyak, karena Iya. harusnya kan kita kalau dalam sebuah kelas tuh harus sama-sama diberikan perlakuan yang sama kepada peserta didik. Harus, nah mungkin di LKPD-nya memang harusnya tuh yang tingkat kesulitannya yang memang dia sudah ditahu nih 6 siswa ini Iya. berarti dia punya tingkat soal yang lebih mungkin dengan kita atau apa. Oke. Dari 15 setuju bahwa dua kelompok ini dan yang lain asal dari dua yang sudah memberikan pendapat ini, saya anggap yang asal setuju ya. Saya ulang lagi kembali bahwa menurut 027 dan 032 pembelajaran dalam situasi yang saya tampilkan itu belum terdiferensiasi, karena pembelajaran terdiferensiasi adalah melayani kesiapan belajar berdasarkan profil yang soal cerita yang saya tampilkan ini. Pemetaannya berdasarkan kesiapan belajar dan sudah terdeteksi bahwa 6 anak ini memiliki kemampuan kesiapan belajar di atas rata-rata, sehingga bukan soal yang sama yang diberikan, tetapi levelnya yang dinaikkan supaya melayani kemampuannya yang memang di atas rata-rata. Soalnya mungkin sama-sama 5, tapi kalau yang tadi hanya ditanya KPK, yang 6 orang ini sudah ditanya tanggal berapa. Itu ya. Oke, kita close di situ Bapak Ibu. Pembelajaran ini belum berdiferensiasi. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemampuannya lebih bisa sama-sama 5 aja, 5 soal. Tapi itu kemampuannya lebih sama dengan yang tadi. Yang hanya mampu suku kata dikasih tulis ya 10 suku kata. Tapi yang sudah mampu kalimat ditulis 10 tapi kalimat ya. Oke, kita setuju ya, sepakat Bapak Ibu di situ ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi kalau kita lihat ini berdasarkan kesiapan belajar. Dan satu, Ibu Rosida, saya agak kutip sedikit tadi bahwa Ibu lihat di sini tidak ada minat, ya. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, jadi pemetaan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan satu aja. Kalau ini kita lihat kan berdasarkan kesiapan belajar, jadi tidak usah cari minatnya di situ. Kalau kita sudah petakan berdasarkan minat, ya tidak usah dicari kesiapan belajarnya di situ. Kalau kita petakan itu anak-anak berdasarkan profil belajar, tidak usah cari, oh tidak muncul itu kesiapan belajarnya, seperti itu ya. Dan kita baca yang ini, pembelajaran yang ini diukur berdasarkan kesiapan belajar. Istilah bahasa dulunya itu readiness, ya. Jadi kalau kami orang dulu itu kayak gitu readiness-nya. Jadi di sini dipetakan berdasarkan kesiapan belajar. Jangan mencari
Bapak Ibu, ini ya, sekali lagi kita kunci bahwa pemetaan kebutuhan belajar itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ya, kita kunci kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3 itu dasar kita untuk memetakan. Apa saja kesiapan belajar itu? Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, setelah kita petakan, langkah selanjutnya adalah membuat diferensiasi belajar. Yang namanya belajar berdiferensiasi itu materinya juga berdiferensiasi, prosesnya atau caranya juga berdiferensiasi, dan produk atau hasilnya tadi juga harus berdiferensiasi. Sudah kita petakan berdasarkan kesiapan belajar. Mohon maaf, saya langsung ambil contoh yang video tadi ya. Berarti sebelum pembelajaran gurunya itu sudah petakan, ini yang sudah mampu kalimat, ini yang mampu kata, ini yang mampu suku kata, ini yang baru mampu huruf. Sehingga cara pembelajarannya, yang kalimat dikasih kalimat, yang kata dikasih kata, yang huruf dikasih huruf. Begitu juga dengan produk atau hasilnya. Ada ya anak-anak tadi kasih begini bukunya ya. Produk dari pembelajaran itu juga berdiferensiasi. Jadi bukan hanya pemetaannya yang berdiferensiasi, bukan hanya cara belajarnya pada saat diajarkan yang berdiferensiasi, produknya juga harus berdiferensiasi. Di video tadi Bapak Ibu sudah lihat, yang kalimat, yang sudah mampu kalimat, produk akhirnya itu dia perlihatkan adalah kalimat. Yang mampu kata, produk akhirnya tuh yang jadi ingin bukunya kan kata. Dan yang huruf, yang suku kata tadi ada yang ku, ki, ya gitu ya, bu, itu produk akhirnya adalah suku kata. Jadi bukan hanya cara belajarnya yang berdiferensiasi, tapi produk atau hasilnya juga harus kita pikirkan berdiferensiasi. Ini kalau berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar dan pembelajarannya. Ingat ya, sampai ke produknya harus berdiferensiasi. Nah, tadi saya berharap Bapak Ibu, ayo kita sama-sama berdiskusi untuk mengisi tabel proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Nah, Bapak Ibu, ini halo? Ya. Oke. Mungkin kita tetap fokus dulu ya. Ya. Ayo, Bapak Ibu, tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Kita kembali, kita fokuskan dulu ke sini. Tahu, berdasarkan cerita ini kan sudah paham, oh begitu toh yang pembelajaran berdiferensiasi. Yang belum pernah melakukan diangankan. Oh, kayak gini nanti ya. Tadi Ibu siapa Ustazah Ana sudah kasih contoh kesiapan belajar. Di video itu juga tadi video berdasarkan kesiapan belajar. Nah, Bu Mei tadi juga ada contoh yang bisa Bapak Ibu modifikasi untuk dijadikan kesiapan belajar. Tinggal Bapak Ibu masukkan ke dalam tabel ini. Bapak Ibu, saya ulangi. Satu saja contoh pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak Ibu lakukan, atau kalau belum pernah Ibu lakukan yang akan Ibu canangkan untuk melakukan berdasarkan kegiatan atau sharing kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Tujuan belajarnya apa? Tadi itu ada mengetahui kemampuan membaca siswa, ya kan? Nah, mana yang sudah sampai kalimat, mana yang sudah sampai kata, mana yang baru sampai huruf. Apa asesmen diagnostiknya? Sudah tadi diceritakan kalau Ibu Roshidah, ya saya tes dulu lah anak-anak itu kan, menggunakan kartu dengan durasi, ya kan? Seperti itu. Kegiatan belajarnya seperti apa? Silahkan diceritakan. Kegiatan belajarnya nanti seperti ini. Kemudian apa konten? Ingat Bapak Ibu ya, materi yang kita ajarkan untuk kurikulum merdeka kita ganti dengan bahasa konten. Ya Bapak Ibu, jadi jangan asing dengan kata konten. Jadi di implementasi kurikulum merdeka, konten itu adalah materi yang akan kita ajarkan.
Ya, kontennya apa? Cakupan materi yang akan kita ajarkan itu apa? Kalau dia sampai kalimat, dia sampaikan sampai kalimat. Terus prosesnya seperti apa? Nah, proses pembelajarannya itu seperti apa? Kegiatan belajar tadi mungkin menggunakan huruf. Nah, ceritakan di prosesnya menggunakan kartu huruf itu seperti apa? Ya, di proses diceritakan. Tentu saja ini Bapak Ibu hanya pakai yang tidak seperti LPP, maksudnya hanya inti-intinya saja. Oh, dibagikan kartu mereka ini seperti itu ya. Nanti akan dipresentasikan. Kemudian asesmen produk. Asesmen produk itu adalah apa yang Ibu ambil nanti, hasilnya seperti apa. Ya, kalau tadi di video kan asesmen produknya dari 10 kalimat itu berapa yang salah, dari 10 kata berapa yang benar. Ya, seperti itu ada asesmen produk. Ya, produknya seperti apa yang akan diambil. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi itu Bapak Ibu ceritakan, oh apa yang terjadi. Seperti tadi evaluasi sudah disampaikan oleh Ibu Rosida. Oh Bu, ternyata saya belum terbiasa, jadi kedepannya saya akan lebih sering menggunakan format atau rubrik tersebut supaya saya dan anak saya terbiasa menggunakan rubrik-rubrik penilaian, baik itu membaca maupun menulis. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lakukan pekerjaan di tabelnya, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, dilihat dulu format yang ada di sini, kira-kira sudah bisakah Bapak Ibu pahami apa yang akan ditulis di situ? Sudah? Kalau belum, saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu, pay attention please. Saya ulang sekali lagi. Kalau begitu silakan Bapak Ibu bekerja. Saya juga ingin ngopi. Iya, silakan saja. Saya persilakan kalau sekiranya ada yang ingin di-sharingkan, silakan. Kertas karton masing-masing kelompok, karena setelah selesai kegiatan kita tinggal presentasikan hasil dan kunjung karya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tabel tadi, nah kita akan adakan kunjung karya. Jadi setelah Bapak Ibu presentasi, mungkin kalau waktunya cukup semua kelompok kita undang untuk mempresentasikan hasil rancangannya. Tetapi jika waktunya terbatas, nanti akan saya perwakilan saja 2 atau 3 kelompok. Setelah itu kita akan kunjung karya. Apa hasil yang kami harapkan setelah kunjung karya? Bapak Ibu akan memiliki banyak referensi, iya kan? Karena tentu saja pembelajaran yang dirancang oleh SD 031 akan berbeda dengan pembelajaran yang dirancang oleh 032. Kita di sini ada 6 sekolah. Berarti paling tidak setelah pulang dari kegiatan ini kita sudah punya 6 contoh pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita jadikan referensi untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di sekolah kita.
Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti pada saat kunjung karya jangan hanya syarat aja gitu asal jalan terus sudah melingkar lagi, jangan. Saya harapkan pada saat nanti kunjung karya benar-benar dibaca ya, kita baca, kalau memang ada yang ingin di-sharingkan kita sharingkan. Bapak Ibu begitu ya, setuju? Ya, silakan berkarya.